human centipede. Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Human Centipede yang rilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang pensiunan dokter, yaitu dokter bedah. Ia bernama Dr. Hater. Ia ingin menciptakan eksperimen baru. Eksperimennya agak gila dan menjijikkan. Oke, kalau kalian sudah penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki berada di dalam mobil. Ia adalah Dr. Hater. Ia sedang melihat foto-foto eksperimennya. Tak lama datanglah truk dan supirnya turun untuk buang air besar. Dr. Hater pun mengikuti supir ini dengan membawa senapan dan scene berpindah ke dua orang wanita Amerika. Dia adalah Lindsay dan Jenny. Mereka saat ini berada di Jerman. Jenny dan Lindsay adalah traveler. Mereka ingin mengelilingi Eropa. Pada malam hari, mereka ingin pergi ke klub, tapi mereka tersesat. Hingga pada akhirnya ban mobil mereka bocor. Mereka pun ingin menelpon pelayanan rental mobil, tapi tidak ada sinyal. Lindsay mengajak Jenny berkeliling untuk mencari bantuan. Mana tahu di sekitar mereka ada rumah penduduk. Tapi Jenny menolak karena dia takut. Tak lama ada mobil yang melintas dan berhenti di samping mobil mereka. Lindsay meminta tolong ke bapak ini, tapi bapak ini tidak mengerti bahasa Inggris. Bapak ini malah mengajak Jenny dan Lindsay untuk mantap-mantap. Sontak saja mereka ketakutan dan menutup jendela mobil. Akhirnya si bapak ini pun pergi. Karena kejadian itu, Lindsay mengajak Jenny untuk keluar dan mencari bantuan. Jika tidak, takutnya mereka akan jumpa orang seperti bapak tadi. Di saat mereka mencari bantuan, mereka tersesat lagi di dalam hutan. Hingga akhirnya Lindsay melihat cahaya lampu. Mereka pun mendatangi cahaya itu, dan akhirnya mereka menemukan rumah penduduk. Mereka pun menggedor pintu rumah tersebut. Dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Dr. Hater. Dr. Hater mempersilahkan mereka masuk. Kemudian mereka minta tolong ke Dr. Hater untuk menelpon layanan darurat mobil. Dr. Hater pun mengambilkan mereka minum. Dan dalam minuman mereka diberi obat bius. Jenny dan Lindsay meminum minuman itu. Tanpa sengaja Lindsay memecahkan gelas Dr. Hater. Dr. Hater marah. Lindsay tampak ketakutan. Dan Dr. Hater ke belakang untuk mengambil anduk. Di sana Lindsay mengajak Jenny untuk pergi karena ia merasa ada yang gak beres. Tapi Jenny udah merasakan efek obat tersebut. Jenny merasa kelelahan. Ternyata Dr. Hater pergi ke lab. Di sana tampak ada pria yang tertidur. Pria itu adalah sopir yang di scene awal tadi. Di sana Dr. Hater mengambil jarum suntik. Lalu ia ke atas untuk menjumpai Jenny dan Lindsay. Lindsay meminta ke Dr. Hater untuk menelponkan taksi. Tapi Dr. Hater menolak. Dan keadaan Jenny semakin parah. Dr. Hater mengatakan itu akibat obat untuk pemerkosaan. Lindsay pun kaget. Lindsay mulai lemas. Dan Dr. Hater menyuntikkan obat itu ke Lindsay. Setelah Lindsay sadar, dirinya sudah diikat di atas kasur. Begitu juga dengan Jenny. Datanglah Dr. Hater. Ia mendekati supir truk itu dan mengatakan, "Kau tidak cocok." Dr. Hater menyuntik mati supir itu. Ia pun menguburkan jasad supir itu. Keesokan harinya Dr. Hater mendapat korban lagi. Korban itu orang Jepang. Ia bernama Katsuro. Kemudian Dr. Hater menyadarkan mereka semua. Ia bersiap-siap dengan menggunakan baju dokternya. Di sana Dr. Hater memperkenalkan diri bahwa ia adalah pensiunan dokter bedah. Tapi ia masih sangat terkenal karena berhasil memisahkan bayi kembar siam. Lalu ia menjelaskan, 6 bulan lalu ia pernah mendesain sebuah operasi yang belum pernah ada.
bukan memisahkan lagi, tapi menciptakan. Ia mengubah 3 anjingnya menjadi 1 ekor anjing, dan ia akan mencoba percobaan ini ke manusia. Pertama-tama, ia akan memotong jaringan tempurung lutut, sehingga mereka tidak bisa berjalan. Kedua, mencabut gigi mereka, yaitu gigi di posisi B dan C. Yang ketiga, anus A dan B dipotong melingkar dan disatukan ke mulut B dan C, dan dibalut dengan tisu. Itulah eksperimenku yang kusebut dengan manusia lipan. Dr. Hater mulai membius Katsuro. Lalu ia membius Jenny. Di saat Dr. Hater membius Jenny, Litsai kabur. Tapi semua pintu dikunci, dan ia masuk ke kamar Dr. Hater. Litsai mengunci pintunya, tapi Dr. Hater memecahkan jendela kamarnya. Litsai pun kabur lagi. Ia terjatuh di kolam renang. Litsai memohon ke Dr. Hater untuk melepaskannya, tapi Dr. Hater tidak mau melepaskan Litsai. Bahkan Dr. Hater mengatakan, "Karena kau mencoba untuk kabur, kau akan kutaruh di bagian tengah." Di sana Litsai memohon untuk dibunuh. Dr. Hater pun menutup kolamnya. Tiba-tiba listrik mati, dan Dr. Hater pergi untuk menghidupkan saklarnya. Litsai pergi kembali ke lab. Ia melepaskan ikatan Jenny, dan ia ingin membawa Jenny pergi. Litsai berhasil menyeret Jenny, tapi Dr. Hater menembak bius Litsai. Litsai pun pingsan. Kemudian Dr. Hater memulai operasinya. Keesokan harinya Dr. Hater melihat bekas operasi pada pasiennya. Semua terlihat bagus, dan Dr. Hater membangunkan Katsuro. Dia menyuruh mereka bangun. Ia pun senang karena hasil eksperimennya berhasil. Di malam harinya Katsuro dan yang lainnya dikurung di dalam kandang, layaknya seperti binatang. Di pagi harinya ia melatih Katsuro dan yang lainnya seperti anjing. Dan di malam harinya ia memberi makan Katsuro seperti binatang. Katsuro melemparkan tempat makanan itu ke kaki Dr. Hater. Dr. Hater pun menghajar Katsuro. Seperti biasa, di pagi harinya Dr. Hater melatih mereka seperti anjing. Dan jijiknya lagi di sana Katsuro BAB. Dan kotorannya secara otomatis dimakan oleh Litsai. Di malam harinya Dr. Hater tidak bisa tidur karena suara berisik dari Litsai dan Jenny. Dr. Hater pun berenang. Di sana Katsuro dan kawan-kawan mencoba kabur, tapi sayangnya ketahuan. Mereka pun disiksa oleh Dr. Hater. Keesokan harinya Dr. Hater mengecek kesehatan Katsuro dan kawan-kawan. Di sana bekas operasi Jenny sedang infeksi. Kemudian ada telepon dari polisi. Katsuro pun berteriak minta tolong. Dr. Hater pun bersiap-siap untuk menemui polisi ini. Polisi ini adalah Detektif Fowler dan Detektif Kranz. Dr. Hater pun mempersilahkan mereka masuk. Detektif Fowler menjelaskan ke Dr. Hater ada orang hilang dan kendaraan mereka ditemukan di lingkungan rumahmu. Polisi ini pun meminta keterangan dari Dr. Hater, tapi Dr. Hater berpaling dan mengatakan ia tidak tahu apa-apa karena ia sibuk dengan penelitiannya. Dan Dr. Hater menawarkan minuman ke polisi ini. Seperti biasa, Dr. Hater memasukkan obat ke minuman itu. Sementara Detektif Fowler melihat ada sebuah kandang. Di lab Katsuro berteriak, tapi suara mereka tidak terdengar sampai ke atas. Detektif Fowler menanyakan untuk apa kandang itu. Dan ada saksi yang mendengar ada suara wanita Amerika berteriak, "Dari rumah Anda." Tapi Dr. Hater masih mengelak. Dan Detektif Fowler mengatakan, "Mobil Mercedes Anda terlihat di tempat di mana truk Belanda ditemukan." Dr. Hater marah karena merasa dipojokkan, dan ia mengancam ke polisi ini akan melaporkan mereka ke pengacaranya dan membawa ke pengadilan.
Ia menyuruh polisi ini untuk menghabiskan minuman mereka dan menyuruh mereka pergi. Detektif Waller memukul tangan Dr. Hater dan Dr. Hater meminta maaf karena bersikap berlebihan. Dia ke belakang mengambil lap, tapi Dr. Hater ke lab mengambil jarum suntik bius. Kemudian Katsuro mengambil pisau bedah. Di saat Dr. Hater mengelap lantai, Detektif Waller ingin mengecek ke bawah, tapi Dr. Hater tidak mengizinkan mereka karena mereka tidak memiliki surat izin menggeledah. Dan Dr. Hater menjatuhkan lapnya, dan di sana tampak ada jarum suntik. Detektif Waller menanyakan untuk apa jarum suntik ini. Dr. Hater mengatakan itu insulin untuk obat diabetesku. Para polisi ini pergi untuk mengambil surat izin menggeledah dan akan kembali dalam waktu 20 menit. Dr. Hater pergi ke lab. Ternyata Katsuro dan kawan-kawan tidak ada di lab. Dr. Hater mencari mereka. Tiba-tiba Katsuro menusuk kaki dan lutut Dr. Hater serta menggigit leher Dr. Hater. Katsuro dan kawan-kawan mencoba untuk kabur. Di sana Dr. Hater pun mengejar mereka. Katsuro dan kawan-kawan masuk ke kamar Dr. Hater. Mereka ingin kabur lewat jendela. Katsuro pun mencoba menghancurkan kaca jendela. Tapi Dr. Hater sudah dekat dengan mereka. Katsuro mengambil serpihan kaca. Dan tiba-tiba Katsuro mengatakan kepada Dr. Hater, "Kau adalah Tuhan." Dan Katsuro membuat sebuah pengakuan bahwa ia pernah mengusir orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya. Lalu Katsuro bunuh diri dengan cara memotong lehernya dengan serpihan kaca tadi. Kemudian datanglah polisi tadi. Dr. Hater bersembunyi di kolam renang. Karena tidak ada jawaban dari Dr. Hater, polisi ini pun masuk ke rumah. Detektif Waller dan Detektif Kranz berpencar. Di sana Detektif Kranz mulai merasakan efek obat tadi. Detektif Kranz masuk ke ruang kolam renang. Sementara Detektif Waller ke lab dan ia menemukan bekas darah. Kemudian Detektif Waller mendengar suara tembakan. Detektif Waller pun ke atas. Ia melihat Katsuro dan kawan-kawan. Lalu ia pergi ke kolam renang. Ia melihat Detektif Kranz sudah mengambang di kolam renang. Dr. Hater pun menembak Detektif Waller. Dan Detektif Waller membalas tembakan dan mengenai kepala Dr. Hater. Tapi Detektif Waller pun tewas. Kemudian tampak Jenny sudah tak tahan lagi dengan rasa sakit yang ditahannya. Jenny pun tewas. Cerita pun berakhir. Apabila video ini banyak yang nonton, Ruang Movie akan merangkum Human Centipede yang kedua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.